Philip Young Husband, 3 pemain sekaligus mencoba menghentikan pergerakan dari Philip Young Husband, cukup berhasil. Kali ini kita lihat bagaimana semangat para pemain Indonesia hingga seorang Christian Gonzalez jauh sekali membantu pertahanan. Ya, memang Indonesia agak sedikit fokus dalam pertahanan. Dalam beberapa latihan terakhir menjelang semifinal menghadapi Filipina ini, memang Indonesia sedikit mewaspadai, bukan sedikit, sangat mewaspadai serangan balik, bola-bola mati dari Filipina. Lalu juga kualitas skill individu yang tadi diperlihatkan oleh paling tidak Young Husband bersaudara, nomor 7, nomor 10. Dan kalau kita lihat dalam skema bertahan Indonesia, jika dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya saat melakukan serangan, 2 back diizinkan oleh Alfred Riedel untuk naik, tetapi pada pertandingan semifinal ini harus ada 3 back yang selalu siap di belakang. Okto Maniani, Muhammad Nasuha, Indonesia belum mampu membongkar pertahanan Grendel dari Filipina. Tidak berhasil, sebuah kesalahan tadi cukup berbahaya kali ini. Philip Young Husband, masih Philip Young Husband kerjasama dengan Araneta. Masih Araneta. Beruntung Indonesia kali ini bola mengarah kepada seorang Muhammad Ridwan. Sayang sekali, terlalu terburu-buru, kesempatan emas kembali terbuang begitu saja. Tanpa kepanikan, berada di tim nasional Indonesia saat ini, bermain di leg pertama di hadapan publik sendiri. Kita lihat banyak catatan yang dilakukan oleh Alfred Riedel. Kita berharap perubahan segera dilakukan oleh sang pelatih. Dan tentunya performa Indonesia semakin baik di babak kedua nanti. Yang kita lihat bahwa sayap kiri Indonesia jauh lebih hidup dalam penyerangan karena memang sepertinya Okto diminta untuk mengeluarkan speednya, skill individunya, keberanian dribbling melewati lawan, didukung oleh Nasuha. Umpan terobosan cukup baik kali ini. Okto Maniani terlalu deras dari seorang Firman Utina. Tampaknya masih belum mendapatkan sentuhan-sentuhan dari seorang Firman Utina di lini tengah. Ya, di sisi lain memang juga ancaman untuk back kiri Indonesia, M. Nasuha agak tidak seberat bagi Zulkifli. M. Nasuha hanya head to head dengan Roel Genar, pemain yang saya pikir tidak terlalu istimewa atau tidak seistimewa James Young Husband nomor 7 yang selalu bergerak dari sayap kiri. Kita lihat sepanjang pertandingan Zulkifli sangat hati-hati dalam membantu serangan. Zulkifli selalu menjaga kedalaman karena James Young Husband nomor 7, pemain ini 24 tahun, Akademi Chelsea. Ini memiliki kualitas individu yang sangat baik. Ya, dan kalau kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh James Young Husband. Pemain juga pernah bermain di Wimbledon, cukup berpengalaman, 9 pemain naturalisasi, 9 pemain keturunan, menjadi keuntungan dari Filipina saat ini. Cukup baik. Lagi-lagi offside, kerjasama antara 2 pemain muda, Irfan Bahdim juga Okto Maniani. Kita lihat bagaimana sebuah benturan terjadi di lapangan pertandingan. Masih sedikit tensi cukup tinggi di semifinal ini. Dan kita lihat bagaimana wasit dari Iran, Moradi Mausud Hasanal, sejauh ini cukup tegas memimpin jalannya pertandingan. Tadi terjadi sebuah insiden di lapangan antara Del Rosario dengan seorang Okto Maniani. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana benturan terjadi. Wow, sebuah tackling tadi dilakukan oleh Del Rosario terhadap Okto Maniani. Kalau kita saksikan cukup berbahaya untuk dan juga pemirsa. Saya pikir pelanggaran yang memang sangat keras. Dan ini juga tadi sempat terpancing Okto. Karena memang diambil dari belakang, jadi memang harus hati-hati. Kita lihat trik mulai dipancing oleh para pemain belakang Filipina. Harus konsentrasi pemain kita. Sejauh ini Filipina tidak terganggu dengan 80.000 lebih penonton yang hadir di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, belakangan kita selalu bicara rekor, bicara 16 pertemuan kita tidak pernah kalah. Tetapi tidak ada kaitannya dengan Filipina dengan wajah baru yang penuh naturalisasi ini. Apa artinya kekalahan itu? Karena mereka tidak pernah mengalami. Apa juga artinya bagi seorang yang Husband bersaudara yang besar di Inggris? Mereka tidak akan merasa inferior menghadapi Indonesia. Inilah yang harus kita waspadai. Kita baru di semifinal. Ada 2 pertandingan yang harus dilewati untuk bisa tiba di partai puncak final Piala AFF 2010.
Kali ini Zulkifli Syukur lepaskan umpan melebar ke kiri kali ini. Ada Okto Maniani cukup rapat. Seorang Dono Rosario menjaga Okto Maniani kerjasama dengan Muhammad Nasuha. Sangat disiplin para pemain Filipina. Peluang kali ini, masuk gol! Sebuah kesempatan dilakukan oleh Christian Gonzalez merobek gawang Nel Etheridge. Indonesia 1, Filipina 0. Ya, gol yang tiba pada tepat waktunya. Saya pikir Indonesia sedikit mengalami kesulitan dengan Filipina. Tapi tadi ada sebuah kesalahan koordinasi di barisan belakang Filipina antara back Filipina dengan penjaga gawang Nel Etheridge, dan di sana Christian Gonzalez dengan dingin masih bisa menyundul bola dan bola mengarah ke gawang yang kosong. 1-0. Inilah gol yang tiba tepat pada waktunya, dan semoga mental bertanding pemain Indonesia makin meningkat, makin konsentrasi dan fokus. Kita lihat. Umpan dari Firman Utina salah diantisipasi oleh penjaga gawang Nel Etheridge dan bola tepat jatuh di kepala Christian Gonzalez. Pemain naturalisasi asal Uruguay saat ini menjadi warga negara Indonesia. 2 gol telah diberikan oleh Christian Gonzalez kepada negara barunya Indonesia di Piala AFF tahun 2010 ini. Ya, sebuah kesalahan komunikasi antara penjaga gawang Nel Etheridge dengan Ray Johnson bisa dikonversikan oleh Christian Gonzalez menjadi sebuah gol yang membuat Indonesia saat ini unggul 1-0. Dan ini adalah gol yang tepat momentumnya. Sebuah keuntungan bagi Indonesia, sebuah gol dari Christian Gonzalez. Sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Keuntungan bagi Filipina. Cukup tegas, Muradi Mausud Hasanal. Kita lihat bagaimana ketegangan